Marketnya sebenarnya cukup oke ya teman-teman. Memang agak tadi kan menjelang penutupan ini agak kempes. Tadi kan sempat menguat sempat 7.150 teman-teman untuk IHSG. Tapi kan menjelang penutupan agak kempes sedikit. Goto, Arto itu kan terkoreksi ya. Mungkin kalau teman-teman banyak yang punya, kalau menurut saya masih oke. Besok justru mungkin bisa spekulasi buy di situ teman-teman. Untuk Goto dan Arto. Goto itu justru kan di bawah itu ada gap ya, di dekat 97 ya. Justru mungkin kalau ada koreksi dekat-dekat situ oke sih ya, hopefully besok bisa ke gap terus habis itu rebound ya. Masih menarik. Terus Arto itu juga sama. Kalau kita lihat untuk Artonya itu kan dekat-dekat 3.100 itu juga oke kalau teman-teman mau spekulasi ya. Hari ini memang kan tadi dia itu masuk ke sesi pagi Goto apalagi sesi 1 itu sempat masih menguat, terus muatnya malah lumayan sampai 116, terus kan masuk ke sesi 2 masih oke. Menjelang dia penutupan teman-teman, Goto arahnya gimana? Ini lagi dibahas. Menjelang penutupan dia kan terus agak koreksi. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau spekulasi seperti yang saya bilang tadi, masih cukup menarik ya teman-teman. Goto ketipu, emang ditipu siapa? Ya namanya saham, bisa naik bisa turun lah. Dan sebenarnya kalau ngomong Goto, ini saya langsung tunjukin teknikalnya aja deh. Nih, hari ini koreksi. Dari menguat segini, koreksinya cuma segini, aneh gak? Gak aneh teman-teman. Ya, memang penguatan dia, karena penguatan dia udah signifikan. Dari yang pullback terakhir aja dari sini, ini tuh dia menguat dari 92 sampai kemarin itu di 110. Tadi even sampai ke 116. Jadi pas dari pullback sini terus dia rebound. Itu menguatnya hampir 20% teman-teman. Ya jadi sebenarnya kalau hari ini koreksi, masih koreksi wajar, koreksi ya menguatnya juga segitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan, yang jadi semua orang bertanya itu kan pasti kebanyakan pada hajar kanan nih ya. Pas di sini nggak masuk, tapi hari ini pas naik banyak dikejar ya. Ini kan sebenarnya juga ada gap nih teman-teman ya di sini dekat-dekat 97. Kalau 97 ini tutup, cakep justru sebenarnya. Terus di sini kan juga ada gap lagi. Ada di 94, 97. Ya we'll see. Kalau misalnya besok 97 bisa ada kena gapnya terus rebound, ya teman-teman bisa coba pasang di 110. Tapi kalau masih koreksi lagi sebenarnya ini juga masih ada gap lagi di 94 seperti yang saya bilang tadi. Tapi koreksinya tuh ya memang naiknya kan udah 1, 2, 3 hari kencang banget nih teman-teman. 20%. Arto ini juga sama. Nah, dia sampai sempat arah beberapa hari yang lalu. Apakah ini berarti koreksinya menyeramkan? Menurut saya enggak. Memang penguatannya udah sangat signifikan teman-teman. Justru koreksi-koreksi yang wajar. Dekat-dekat 3.000 ini sebenarnya teman-teman bisa spekulasi buy di situ. Bisa di-spare lagi dekat-dekat sini. 2870. Medco harga oilnya koreksi. Ya. Medco harga oilnya koreksi, udah balik ke bawah 80 di 77. Ya wajar sih kalau
Metkonya merah. Sebenarnya dia masih ada di batas ini nih teman-teman. Ini ya, dia kan ada gap tuh dekat-dekat sini. Jadi selama dia nggak break ke bawah 10-10 masih oke. Batas stop lossnya di 110, di 10-10 sorry. Itu untuk Metko. Koreksi wajar, koreksi sehat. Ya sebenarnya koreksinya Goto sama Arto ini masih tergolong oke karena penguatannya memang udah sangat signifikan. Adaro ini kan sekarang kalau teman-teman lihat ya, MA-nya ini kan udah flat. Jadi dekat-dekat sini, dekat-dekat 2500, 2530 ya, kalau teman-teman mau entry lagi dekat-dekat situ itu masih oke. Untuk Adaro, Dharma, Dharma cukup cakep nih teman-teman. Rasanya udah bisa dinaikin. Low-nya bisa pakai yang ini. Ini sebenarnya teman-teman kalau lihat dia itu kan bergerakannya juga uptrend ya. Pergerakannya juga uptrend. Ya tapi teman-teman tinggal agak, kalau baru mau beli ya tunggu agak pullback. Tapi kalau udah punya, menurut saya bisa jaga trailing stopnya sih untuk si Dharma. Terus market ya teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat menariknya sedikit ke US. Kita lihat yield 10 years-nya US. Ini dari bulan November sampai sekarang, ini udah terkoreksi 15% teman-teman. Yield obligasi Amerika Serikat. Jadi market di US itu ya kan sudah mempricinginkan bahwa The Fed ini akan cut suku bunga lebih cepat. Ya, ekspektasinya kan The Fed ini akan mulai cut suku bunga di semester 1 2024. Dan ekspektasinya market untuk tahun depan The Fed ini akan cut rate 1,25%. Makanya teman-teman mungkin kalau di sini ada yang trading kripto juga, Bitcoin kan udah balik ke atas 40.000 ya karena sentimen The Fed ini most likely akan potong suku bunganya. Ini juga kelihatan dari yieldnya obligasinya Amerika Serikat yang 10 years ini udah turun terus ya teman-teman, karena kan ini kebalikannya ya, kalau harga obligasi itu pasti kebalikannya dengan suku bunga. Kalau suku bunga turun, harga obligasi naik. Kalau harga obligasi naik, yieldnya ini turun. Nah biasanya apa setelah market ini mempricinginkan The Fed ini atau bank sentral ini akan mulai potong suku bunga? Pasti di pasar obligasi itu kelihatan duluan, baru setelah itu di pasar saham. Pasar sahamnya biasanya yang ngefek dan yang kelihatan duluan kalau suku bunga ini mau turun itu sektor teknologi, sektor komoditas. Ini saya coba kasih lihat ya. Agak kempes harga emasnya. Dan juga sektor banking. BRI hari ini menguat hampir 3%. Karena BBRI itu adalah big banks yang paling diuntungin kalau suku bunga BI itu turun. Kenapa? Ini sebenarnya udah kena gapnya ya, terus kempes ya. Mungkin bisa ada pullback sedikit, oke lah BRI. Mungkin kalau pullback kita bisa masuk lagi dekat-dekat area ini. 5275 5300. Nyambung lagi ke BRI. Kenapa? Karena BRI itu mereka cost of fund atau biaya ya untuk mereka dapat pinjaman, nyalurin pinjaman itu tinggi. Jadi kalau suku bunga turun, mereka bisa menikmati margin mereka itu bisa membaik. Seperti itu teman-teman. BBB masih uptrend. Ya, ini dari semua MA-nya kan udah break nih teman-teman. Masih oke BBB.
Stock pick yang lainnya. Oh ini sebenarnya juga cukup menarik nih teman-teman. Nah, Dewa nih. Kalau teman-teman tahu, jadi Aman ya, Aman Mineral itu kan sudah masuk MSCI. Jadi orang ini kan mulai berspekulasi, oh kalau gitu selanjutnya Pak Antoni Salim dapat uang ya dari Aman setelah masuk MSCI, bisa kurangin posisi, masuknya lagi kemana? Menurut saya Bumi itu juga menarik karena kan di bawah, sekarang ini kan udah di bawah harga placementnya di bawah 120, makanya hari ini menguat. Kalau mau spekulasi juga di Dewa ini juga oke. Dewa ini lebih ke small caps ya, jadi lebih enteng teman-teman. Hari ini volume ya naik kenceng ya, ini kan udah masuk ke area buy kita di dekat 71. Terus Bumi ini di bawah 120, teman-teman juga bisa lakukan entry. Ini kalau dari sisi teknikalnya memang mungkin kelihatan kurang menarik, tapi ini lebih ke ya spekulasi ya. Kelihatan. Sorry. Nah ini ya, targetnya di sini aja. Nih, untuk Bumi masih cukup menarik ya. Menurut saya boleh Bumi ini. Besok KF cukup oke, tapi ini teman-teman lihat ya, dia selalu habis gini terus kempes. Takutnya besok pergerakannya sama lagi kayak seperti itu. Enough, lebih cakep enough-nya ya teman-teman dibandingkan KF ya. Ini at least dia penguatannya ini lebih cakep lah. Kalau ada pullback ya, ini nih, ini buat enough. KLBF, KLB sebenarnya oke, just oke aja sih ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, nih teman-teman. Jadi dia ini kan break ya dari EMA 20 nya, terus sekarang ini lagi pullback. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau entry ya pas ada pullback ini cukup menarik nih. Di sini kan lagi pullback ke dekat EMA 20 nya. Antri dekat area sini oke, resisten di 1730. RAM ini oke nih teman-teman, sebenarnya dia kan lagi pullback ya. Jadi dekat-dekat EMA, semuanya EMA-nya kan flat nih 20, 50, 100-nya. Jadi dekat-dekat 615, 630. Maha ini sebenarnya yang cukup menarik nih teman-teman. Nah, ini kan pas ya, kita ada area buy itu di 208, 212. Jadi teman-teman bisa lakukan entry di dekat-dekat area ini. Cevin, kalau mau entry di sekarang ini kurang menarik. Kalau mau entry-nya, saya better itu nunggu pullback sini, kan EMA 20-nya di sini kan. Nunggu agak koreksi gini dekat 500 kalau mau entry. Tapi kalau yang udah punya bisa hold. Dia ada target paling dekat itu di 585. Itu untuk si Cevin. Brand pullback dulu lah ke dekat 6400 kali ya, baru menarik buat entry lagi.
HMSP HMSP takutnya double top, takutnya. Jadi kalau di sini nggak bisa rebound, teman-teman boleh cut. Tapi sebenarnya kecil lah, ke stop lossnya juga cuma 4%. Coba entry dekat sini lah, 930. Nah BRPT, oh tutupan flat lagi, tadi sempat hijau. Berat. Nah, ini BRPT. Sebenarnya kan sekarang lagi pullback nih, ya. Selama dia nggak break bawah 955, 950, 955 ya oke. Tapi kalau break ya teman-teman lakuin stop loss. Astra nih, Astra. Ya, Astra ini kalau kita lihat dia ini kan sebenarnya sekarang pergerakannya downtrend, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat dari MA20-nya, dia ini kan belum berhasil break. Ini coba break. Kalau 1-2 hari besok belum berhasil ya forget it lah. Tapi kalau di sini dekat-dekat sini dia bisa mantul, itu menarik. Resisten paling dekat di kisaran, sorry bukan 6000, ini ada gap kan di sini. Dekat-dekat 6050, 6100, dekat-dekat situ. Jasa Marga oke lah. Ya. Jasa Marga nih. Lumayan cukup. Ini sekarang MA20-nya kan udah mulai bergerak naik nih. Ini sebenarnya dari sini bergerak naik, tapi ini memang pullbacknya lumayan dalam ya. Hopefully pas ada pullback ya bisa bertahan dekat-dekat area sini. Tapi overall pergerakannya ini masih cukup oke. Dari MA-nya ini kan sebenarnya kelihatan Jasa Marga ini uptrend. Meskipun memang dia lelet, tapi ini pergerakannya uptrend teman-teman. Jadi masih cukup oke. ESA oke lah ini ESA. Ini tambahin lagi. Nih. Ya. Resisten paling dekat di 640 untuk ESA. Asa dekat-dekat resist teman-teman, udah mendekati target. Kalau mau masuk ya tunggu pullback, tapi kalau yang udah punya jaga trailing stop ini, tapi kayaknya udah mulai agak berat ya. Dia dekat-dekat sini. Kalau dekat-dekat, tapi ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia dekat MA ya, terus mantul. Sebenarnya kita lihatlah besok 1-2 hari itu nanti seperti apa untuk si Asa, karena ini Inkapi juga masih di bawah. Ini kan sebenarnya dia masih bergerak sideways. Bovin nih cakep ya, dia lagi pullback terus dekat-dekat sini kan agak mantul ya, mantulnya dekat-dekat daerah MA-nya nih. Jadi 11.35 sampai 11.15 sampai 11.35 itu teman-teman boleh lakukan entry tuh untuk Bovin dekat-dekat area segitu. Tadi auto udah belum ya? Belum kayaknya.
Ini untuk auto. Ini sebenarnya daerah-daerah support dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini, daerah-daerah sini kan mantul dia. MPPA. Saham nih. Apa kabar nih saham? 60. Kalau saya sih skip ya. Tapi kalau teman-teman udah punya, ini sebenarnya dia ada gap loh teman-teman di sini. Dia ada gap di deket-deket 59. Artu udah dijawab. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman buat malam hari ini.